Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Mardia Elvidino Naristi dari kelas 12 MIPA C nomor urut 17. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pola penyerangan dan pola pertahanan dalam permainan sepak bola. Baik, pada bagian yang pertama saya akan menjelaskan tentang pola penyerangan. Pola penyerangan yang pertama yaitu pola penyerangan 4-2-4. Penerapan pola penyerangan 4-2-4 ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Komposisi pemain pada formasi ini adalah 4 pemain belakang yang terdiri dari 2 bek tengah dan 2 bek sayap. Kemudian 2 gelandang tengah yang kuat dalam bertahan dan kreatif dalam membangun serangan. Kemudian 4 penyerang yang terdiri dari 2 penyerang tengah dan 2 penyerang sayap. Pola 4-2-4 ini lebih menekankan pada penyerangan karena dengan meletakkan 4 orang penyerang, maka peluang untuk gol akan lebih besar. Cara melakukan formasi 4-2-4 adalah sebagai berikut. Pertama, 4 pemain belakang merupakan pertahanan yang kuat. Belakang tengah atau center back bermain berdampingan satu sama lain secara diagonal. Salah satu center back ikut bergerak maju saat tim melakukan penyerangan. Kedua back kiri dan kanan mendapatkan bantuan penuh dari kedua center masing-masing agar dapat lebih memusatkan perhatian pada saat penyerangan sayap lawan. Dalam sistem ini, masing-masing back dapat membantu penyerangan, tergantung dari sisi mana penyerangan dilakukan. Ketiga, kedua pemain lapangan tengah atau gelandang merupakan pemain yang paling sibuk. Mereka harus menjelajah lapangan yang luas. Kedua pemain ini bertugas membangun serangan dan harus ikut bertahan apabila timnya mendapat serangan. Selanjutnya yang keempat, pemain penyerang mempunyai tugas utama menyerang. Dua pemain sayap ikut dalam usaha membangun serangan yang dimulai dari garis tengah lapangan. Kedua pemain sayap harus menyadari posisi mereka, yakni dengan berlari menuju garis gawang lawan. Dan yang terakhir, kedua pemain penyerang tengah adalah 2 ujung tombak penyerang yang merupakan bahaya permanen bagi gawang lawan untuk mengacaukan pertahanan lawan. Kedua penyerang tengah harus sering bertukar posisi dan mencoba untuk menyelesaikan oper yang diberikan oleh pemain lain, terutama pemain sayap, menjadi gol. Di samping itu, tugas lainnya adalah untuk membuka celah bagi pemain lainnya yang datang menyerang dari lapangan tengah. Selanjutnya yang kedua, pola penyerangan 4-3-3. Berikut adalah gambar pola penyerangan 4-3-3. Pola penyerangan ini terdiri dari 4 pemain belakang, 2 pemain tengah, dan 3 pemain depan. Dari pola tersebut, pemain memiliki tugas yang berbeda-beda. Pemain nomor 1 bertugas sebagai kiper, pemain nomor 2 dan nomor 3 sebagai bek tengah, pemain nomor 4 dan 5 sebagai bek sayap, dan pemain nomor 6 sebagai gelandang tengah. Bentuk pergerakan pemain ketika melakukan serangan adalah sebagai berikut. Bola diawali dari pemain nomor 2, kemudian pemain nomor 2 mengoper bola ke pemain nomor 6. Setelah menerima bola, bola dioper lagi ke pemain nomor 5. Pemain nomor 5 mengoper bola ke pemain nomor 8. Kemudian, pemain nomor 8 mengoper lagi bola ke pemain nomor 11. Setelah pemain nomor 11 mendapatkan bola, pemain nomor 2, 3, 4, dan 5 ikut membantu penyerangan dengan berpindah posisi sedikit ke depan sehingga memudahkan untuk menguasai pertandingan karena jarak antar pemain menjadi tidak terlalu jauh. Pemain nomor 11 mengembalikan bola ke pemain nomor 8. Pemain nomor 8 melakukan long pass ke arah kanan di daerah pertahanan lawan. Pemain nomor 5 berlari ke arah bola yang diberikan oleh pemain nomor 8. Pemain nomor 5 memberikan umpan ke arah penalti. Bersamaan dengan itu, pemain nomor 10, 11, dan 9
menempatkan posisi untuk menerima umpan dari sisi samping. Bola mengarah ke pemain nomor 9. Pemain nomor 9 langsung mengarahkan bola ke arah gawang dan gol. Selanjutnya pada bagian yang kedua yaitu pola pertahanan. Pola pertahanan yang pertama yaitu pola pertahanan dengan man to man. Pola pertahanan ini sangat mudah dalam sepak bola. Man to man artinya cara bertahan satu lawan satu yang dilakukan di daerah pertahanan. Setiap pemain yang masuk ke daerah pemain depan lawan harus dijaga atau dikawal dengan ketat kemanapun dia bergerak di dalam daerah yang harus dipertahankan. Jika pemain penyerang keluar dari daerah yang dijaganya, maka bukan tugasnya menjaga lagi, tetapi penjaga tersebut harus selalu siap dan waspada terhadap kemungkinan adanya pemain lain yang masuk ke daerah yang dijaganya. Selanjutnya yang kedua yaitu pola pertahanan daerah atau zone marking. Setiap pemain bertahan dan gelandang memiliki daerah masing-masing. Hal ini dibuat agar tiap-tiap pemain tidak saling berebutan sehingga memudahkan lawan untuk bergerak. Dengan adanya daerah di tiap pemain, mereka ditugaskan untuk merebut bola dan menjaga lawan. Untuk menghindari teknik dan kecepatan tim lawan, tugas tim bertahan menjaga daerahnya masing-masing dengan rapat sehingga pemain tim yang lain dapat berkonsentrasi untuk membaca arah bola dan pergerakan tim lawan lainnya. Dengan memanfaatkan garis lapangan sehingga bisa menciptakan garis pertahanan yang kokoh. Jika pemain bertahan melakukan komunikasi yang tepat antar pemain, mereka bisa membuat jebakan offside jika dilakukan dengan tepat. Pemain bertahan bisa saja menjaga satu persatu pemain lawan, tetapi akan sangat beresiko jika mereka gagal menutup atau merebut bola dari tim lawan. Pertahanan daerah atau zone marking memiliki prinsip sebagai berikut. Yang pertama, dibutuhkan kerjasama tim yang baik. Yang kedua, dapat menghambat gerakan pemain penyerang. Yang ketiga, mengamankan daerah pertahanan dari tekanan serangan lawan. Yang keempat, pola pertahanan harus berlapis sehingga sulit ditembus penyerang lawan. Yang kelima, pola penyerangan harus membentuk formasi yang kokoh. Dan yang keenam, pola pertahanan harus dapat mendorong pemain lawan untuk kembali ke daerah sendiri. Selanjutnya yang ketiga, pola pertahanan kombinasi antara man to man dan zone marking. Pola pertahanan campuran ini menerapkan man to man dan zone marking. Artinya, setiap pemain menjaga lawannya dan dengan tiba-tiba berpindah tempat, kemudian tugasnya diserahkan kepada temannya yang lebih dekat. Pertahanan ini akan berhasil dengan baik apabila ada koordinasi antar pemain dan ada tanggung jawab pemain per lini akan daerahnya masing-masing. Selanjutnya, pola pertahanan dalam permainan sepak bola menggunakan beberapa formasi yang digunakan untuk menjaga daerah sendiri. Berikut saya akan menjelaskan dua formasi pertahanan. Formasi yang pertama yaitu tipe formasi 4-3-3. Formasi ini menggunakan 4 pemain back, 3 gelandang, dan 3 pemain penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat 1 pemain yang bertugas sebagai bek kanan, 2 pemain yang bertugas sebagai poros halang, dan 1 pemain yang bertugas sebagai bek kiri. Formasi ini juga menempatkan gelandang kiri, gelandang kanan, dan gelandang tengah di bagian tengah lapangan. Selanjutnya bagian depan formasi terdapat pemain penyerang kiri, pemain penyerang kanan, dan pemain penyerang tengah. Selanjutnya formasi tipe 4-4-2. Formasi ini menggunakan 4 pemain back, 4 pemain gelandang, dan 2 pemain penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat pemain yang bertugas sebagai bek kanan, stoper, bek kiri, dan liberta. Formasi ini juga menempatkan gelandang bertahan, gelandang serang, sayap kanan, dan sayap kiri di bagian tengah lapangan. Selanjutnya, bagian depan formasi 2 pemain penyerang. Sekian
Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kekeliruan. Terima kasih.